ya konsep toleransi dalam ajaran agama kita ini. Ya. Saya kira yang pertama adalah kita merujuk kepada ayat Al-Quran itu sendiri. Ya. Dan ayat Al-Quran begitu banyak sekali yang menjelaskan kepada kita bagaimana posisi Islam dalam hal toleransi ini. Saya kira ayat yang paling terkenal adalah la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Gitu. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui adalah latar belakang asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi begini. Waktu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang yang dianggap hebat, berpendidikan, lebih berwawasan, berpikiran maju, lebih kaya-kaya, ya, cerdik, adalah orang-orang Yahudi dan sebagian orang Kristen di Madinah ketika itu. Itu sebelum Rasulullah pindah ke Madinah. Lalu apa yang terjadi? Sebahagian ibu-ibu Arab musyrik dari kalangan Aus dan Khazraj di Madinah itu mendorong anak-anak mereka untuk masuk ke, kalau tidak Yahudi, beragama Nasrani ketika itu. Karena banyak orang tua melihat bahwa ini jalan mungkin masa depan yang lebih cemerlang lah bagi anak-anak mereka. Maka didorong mereka untuk mengikuti agama Yahudi atau Nasrani. Nah, apa yang terjadi belakangan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dan setelah menjadi Nabi 13 tahun kemudian pindah ke Madinah. Nah, sekarang datang agama yang lebih civilized lagi. Agama yang mencerahkan. Maka ada di antara ibu-ibu yang tadi mendorong anaknya menjadi Yahudi atau Kristen itu, ingin seolah-olah dipaksa anaknya untuk menjadi Muslim, meninggalkan Yahudi dan Kristen. Apa yang terjadi? Turun Al-Quran. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka ayat ini jelas adalah bentuk bahwa tidak boleh memaksakan. Dan ini adalah bentuk toleransi yang sangat luar biasa. Belum lagi ayat yang kita bacakan tadi, lakum dinukum. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang mengatakan wala sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, dia menjadikan kamu sekalian satu umat, menjadikan kamu sekalian semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam. Ini dalil pertama ya, alasan pertama ya, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu penuh dengan ayat-ayat yang kemudian menjamin hak-hak orang lain untuk mengimani dan menjalankan ajaran agama mereka. Mereka tidak punya sama sekali, they don't deserve dalam bahasa Inggris ya. Tidak ada hak kita untuk memaksa mereka seperti yang nanti akan kita jelaskan pada ayat yang lain. Itu pertama ya. Yang kedua, satu ayat yang kerap kali saya sampaikan ketika berbicara tentang hubungan antara manusia. Karena kata toleransi ini kan banyak berkaitan dengan relasi antar manusia. Itu adalah ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Ayat ini sangat luar biasa sebenarnya. Semakin kita selami, semakin kita dalami, kita hayati, coba kita reconstruct ya, cara pemahaman kita yang mungkin ketika kita masih berada di dalam mayoritas muslim, cara pandang kita begitu. Nah, begitu kita keluar dari mayoritas muslim, karena kita kalau berada di tengah-tengah mayoritas muslim ini kan kita ada namanya comfort zone, jadi zona nyaman gitu. Nah, ini tidak menjadikan terkadang kita mau merekonstruk cara berpikir kita. Nah, tapi semakin kita ingin melakukan rekonstruksi ya, dengan cara berpikir kita, ya, maka kita akan melihat makna-makna terbaru dari ayat itu. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena ayat ini berbicara tentang ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini kan semua tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sampai kepada ayat 13, tiba-tiba dirubah konteksnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa ya wahai manusia? Karena di situ ada beberapa fakta yang Allah ingin sampaikan. Pertama, bahwa Islam mengakui apa yang disebut dengan universal family. Kekeluargaan yang universal. Bahwa kita ini semua satu keluarga kok. Baik itu beda suku, beda etnis, beda kebangsaan, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, bahkan juga beda keyakinan agama sekalipun, kita masih, Islam masih mengakui bahwa kita adalah kekeluargaan kemanusiaan. Human family. Universal human family. Atau keluarga manusia yang universal.
Itu diakui ya, alladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Itu satu bapak satu ibu. Ini kalau saja dunia bisa memahami dan bisa menghayati, sebenarnya tidak perlu ada yang namanya rasisme itu. Kalau saja mereka sadar ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat ini Al-Quran kemudian menyampaikan istilah bahwa dalam satu keluarga itu juga diakui adanya diversity, keragaman. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami, kata Allah, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya apa? Ketika dunia barat sekarang ini mengkampanyekan apa yang disebut dengan diversity, keragaman, nah Islam itu sejak abad ke-6, abad ke-7 sudah mengkampanyekan lebih dari itu. Ya kan begitu? Ya. Jadi bukan konsep yang baru dalam agama kita. Sayang sekali, kerap kali kita ini dituduh sebagai orang yang tidak mau menerima keragaman itu. Ya mungkin ada juga perilaku-perilaku di kalangan umat yang demikian. Tapi konsep Islam yang jujur, itulah konsepnya. Mengakui keragaman bahwa kita memang datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah yang ketiga adalah, lita'arafu ini sangat penting untuk kita fahami secara mendalam ya. Jadi bukan sekedar siapa nama kamu, kamu dari mana, makanan yang kamu suka apa. Tapi kalau ta'aruf itu kan berasal dari kata urfun. Urfun itu juga mengandung custom, tradisi, kultur, budaya. Ya. Itu masuk semua di situ. Maka ketika kita hidup dalam bermasyarakat, itu penting untuk kita membangun wawasan tentang orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Indonesia saja. Coba orang Jawa misalnya, atau orang Sunda pergi ke Makassar. Mungkin terkejut-kejut. Kenapa? Cara ngomongnya orang Makassar kan begitu. Juga ke Medan misalnya, kan ke Medan. Gitu, ke Batak gitu. Nah cara ngomongnya. Jadi tidak perlu terkejut-kejut ya, memang begitu. Apakah kalau orang Makassar agak tinggi suaranya marah gitu? Kan tidak demikian. Ini uruf. Memahami latar belakang sosial, kultur, budaya, tradisi. Itu ta'aruf semuanya. Itu luar biasa dalamnya. Tapi lebih dari itu, kata ta'aruf itu mengandung makna kerjasama, ta'awun. Dengan adanya common ground yang kita miliki. Maka secara manusia, secara fitrah manusia, semua kita memiliki kepentingan yang sama. Kita mau perdamaian, kita mau persaudaraan, kita mau harmoni, kita mau kemakmuran, kita mau keadilan, kita mau kemajuan. Itu semua kita inginkan kok. Baik Anda Hindu, Buddha, Muslim, semuanya mau hal yang sama. Nah, karena kita sadar bahwa kita memiliki common ground seperti itu, pijakan yang sama, maka Islam kemudian mendorong ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kerjasama dikedepankan. Maka kata ta'aruf mengandung arti ta'awun. Tapi lebih dari itu, kata ta'aruf itu juga mengandung arti apa? Apresiasi. Apa maksudnya apresiasi? Menyadari bahwa pada semua komunitas itu ada sesuatu yang bisa mereka tawarkan kepada kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu yang kami sadari di Amerika. Ya. Ketika kami membangun kerjasama dengan semua kelompok agama, kami banyak belajar. Belajar dari masyarakat Kristen, belajar dari masyarakat Yahudi sekalipun. Khususnya dari masyarakat Yahudi kami belajar bagaimana melakukan apa yang disebut dengan self-empowerment. Menguatkan diri sendiri. Bagaimana kita minoritas, tapi bisa memiliki kekuatan gitu. Itu kami belajar dari masyarakat Yahudi. Sedikit minoritas, hanya 5 juta di Amerika, tapi bisa mengontrol kebijakan-kebijakan publik misalnya. Oh apa ya? Apa rahasianya? Itu yang kita pelajari. Dan itu bagian dari apresiasi sesungguhnya. Maka kata ta'aruf itu adalah belajar mengapresiasi kelebihan orang lain. Ya. Nah ini merupakan basis toleransi sesungguhnya. Ya. Jadi ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Lalu kemudian kita pindah kepada konsep Islam yang mengatakan bahwa yang mengimani nabi-nabi, kemudian mengimani kitab-kitab suci, ya. Wal mu'minuna amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ya. Bahwa nabi beriman ya, kepada apa yang Allah telah turunkan, orang-orang beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusul. Kita tidak membeda-bedakan para rasul Allah itu. Sering saya mengatakan kepada teman-teman ya, semalam saya sempat mengislamkan salah seorang di sini. Kebetulan beliau dokter keturunan Rusia dan masuk Islam tadi malam, alhamdulillah. Saya sampaikan
bahwa Anda sebagai Kristen ketika masuk Islam itu tidak kehilangan. Yang terjadi hanya dua saja. Yang pertama membenarkan yang sudah keliru, dan yang kedua melengkapi. Tapi tidak hilang sebenarnya. Karena kalau Anda beriman kepada Yesus, ya tinggal dibenarkan saja. Kami juga beriman. Nah, Anda masuk Islam itu nggak kehilangan Yesus, tapi dibenarkan cara imannya, kan begitu. Nah, maka Islam itu bagian dari bentuk toleransi adalah mengimani kitab-kitab suci dan nabi-nabi gitu loh, yang dihormati oleh orang lain. Orang Kristen hormat kepada Bible, hormat kepada Nabi Isa misalnya. Kita mengimani kok. Sehingga saya kalau berinteraksi dengan orang-orang Kristen, yang pertama saya sampaikan adalah kita punya common ground. Kita punya pijakan yang sama, dasar yang sama. Dasarnya sama-sama cinta kepada Yesus, kan? Sama-sama beriman, walaupun definisi iman kita berbeda. Tapi ada kesamaannya, sama-sama beriman, sama-sama cinta, kan? Nah, ini kan sebuah basis toleransi sesungguhnya bisa kita pahami, gitu. Ya. Nah, itu yang ketiga ya, singkat saja karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Keempat adalah bahwa di tengah perbedaan prinsip sekalipun, ya, dan saya sekali lagi menekankan bahwa agama-agama punya perbedaan-perbedaan yang prinsip, yang sangat prinsipil. Dan itu nggak boleh kita ingkari. Walaupun harus jujur bahwa dari seluruh agama-agama di dunia ini, ada dua agama sebenarnya yang sangat-sangat mirip. Walaupun ada perbedaan-perbedaan mendasar juga. Dan yang mirip itu adalah Islam dan Yahudi. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu kalau belajar perbandingan agama, belajar agama Yahudi, tidak ada dua agama di atas dunia ini yang lebih mirip daripada Islam dan Yahudi itu. Ya, itu makanya kalau kita melihat Al-Quran sendiri berbicara tentang Bani Israel itu luar biasa, kan? Dari surah Al-Baqarah sampai ke akhir Al-Quran itu berbicara terus tentang Bani Israel. Karena memang sangat-sangat mirip sekali. Walaupun ya mereka melakukan perombakan berdasarkan hawa nafsu manusia itu sendiri. Tapi maksud saya begini, di tengah perbedaan-perbedaan prinsipil itu, Islam kemudian mengajak kita untuk mengajak mereka kembali kepada pijakan yang sama atau common ground. Ya, itu yang diistilahkan dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah. Wahai mereka mengimani kitab suci, mari kita datang kepada common ground, pijakan yang sama, dasar yang sama, prinsip yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah. Agar kita jangan menyembah selain Allah. Nah, di situ kan Al-Quran tidak mengatakan bahwa kamu harus masuk Islam gitu. Kamu harus memeluk Islam gitu. Karena kalau demikian kan Islam seolah-olah memaksa mereka. Tapi di sini Islam bagaimana begitu toleran untuk mengatakan bahwa kalau saja seandainya engkau atau kalian ini menyembah kepada Tuhan yang benar, itu sudah diakui oleh agama Islam dengan sejujurnya gitu. Walaupun dalam proses syariahnya kan ada konsekuensi. Itu la ilaha illallah berarti ada Muhammad dan Rasulullah kan di situ ya. Nah, tapi itu masalah lain. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ketika Al-Quran mengajak ahlul kitab dengan cara demikian, itu adalah bentuk karakter toleransi yang sangat luar biasa. Sebab kalau Islam tidak toleran, Al-Quran tidak toleran, Al-Quran mengatakan kamu kafir karena kamu tidak menjadi Muslim. Kamu harus bersyahadat sekarang kan begitu. Tapi tidak demikian Al-Quran menyampaikan. Dan ini bukti bahwa begitu Islam tolerannya dalam upaya untuk menyadarkan manusia tentang prinsip tauhid itu. Ini yang keempat ya. Yang kelima, kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, tapi satu saja yang saya ingin sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyebut orang-orang Madinah secara keseluruhan tanpa kecuali sebagai ummati, sebagai umatku. Nah, ini mungkin dalam perspektif kita di Indonesia bangsaku, ya. Jadi kita semua bangsa Indonesia. Maka ketika Rasulullah menjadi raja, menjadi presiden di Madinah, maka Yahudi, Kristen, bahkan orang-orang musyrik pun dianggap sebagai ummati, sebagai bangsaku. Ya. Itu salah satu bukti sejarah toleransi Rasulullah. Tapi lebih dari itu, ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita pegangi bersama. Dan kita harus dalami hal ini. Dan hadis itu mengatakan adalah, Man adha dhimmiyan. Barang siapa yang nyakitin, ya, dhimmiyan, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Nah, coba bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ya,
Kita taat muslim, kita sholat 5 waktu, kita berpuasa Ramadan, kita berhaji mungkin berkali-kali, kita mungkin tahajud. Tapi karena kita nyakitin tetangga hanya karena dia non-muslim, alasannya hanya karena non-muslim, kita nyakitin tetangga, selalu mengejek, merendahkan. Ya. Maka bayangkan kalau sampai Nabi menjadi musuh kita di hari akhirat nanti. Bisa kita bayangkan nggak bahwa kita bisa ada hak masuk surga kalau Rasulullah menjadikan kita musuh? Di saat-saat kita membutuhkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah menghadirkan diri sebagai musuh dari kita. Apa arti salat yang kita lakukan? Apa puasa yang kita lakukan? Kenapa? Karena adza dzimmiyan, menyakiti orang-orang non-muslim di sekitarnya. Coba lihat itu, adakah toleransi yang lebih dari itu? Dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya pada masanya masih disakitin sama orang lain. Rasulullah itu sampai meninggal dunia masih berusaha disakitin sama orang lain di sekitarnya. Khususnya masyarakat yang sudah kita kenal itu. Tapi beliau mengatakan, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang nyakitin non-muslim, maka saya musuhnya di hari kiamat nanti. Padahal beliau itu mau diracunin, mau ditumpuin batu keras dari atas atap gitu, mau dibunuh. Tapi masih beliau itu mengatakan, siapa yang membenci, siapa yang nyakitin, siapa yang mengganggu non-muslim, saya akan menjadi musuhnya di hari akhirat nanti. Coba bayangkan, adakah toleransi lebih dari itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang kelima. Yang keenam, saya kira kembali kepada kata kerjasama yang saya sebutkan tadi itu. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, bukan sekedar kerjasama, tapi lebih dari kerjasama. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Tidak ada larangan dari Allah untuk orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama atau memaksa kalian keluar dari kampung-kampung atau negeri kalian atau rumah-rumah kalian. An tabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi bukan sekedar kerjasama. Ada non-muslim, anggaplah tidak mau kerjasama, tapi dia tidak mengganggu kita. Antabarruhum, tetap berbuat baik kepada mereka, bayangkan itu. Ya. Anggaplah misalnya kita dalam satu kampung, ada teman-teman non-muslim, ya mungkin ya kurang mau kerjasama lah. Tapi pada saat yang sama, mereka nggak ganggu-ganggu kita kok. Mereka beribadah, mereka yakin agama mereka, mereka hidup normal saja. Ya udah, bahkan kita disuruh antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Coba lihat bagaimana Islam di sini. Luar biasanya Islam itu. Ya. Itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, ini kembali kepada bagaimana Islam memandang manusia. Ini penting sekali untuk kita hayati ini. Bagaimana Islam memandang manusia itu akan terkait banyak kepada bagaimana Islam kemudian menyikapi konsep toleransi itu. Jadi kita mulai dari konsep tauhid. Konsep tauhid. La ilaha illallah. Nah, dalam agama Islam, perspektif agama Islam, konsep tauhid itu bukan sekedar meyakini adanya satu Tuhan. Tapi keyakinan kita kepada satu Tuhan itu harus diterjemahkan ke dalam kehidupan dan realita kehidupan bermasyarakat kita. Bagaimana maksudnya? Kalau Anda yakin kepada satu Tuhan, tapi masih melakukan tindakan rasisme, merasa paling hebat karena sukunya itu, karena warna kulitnya itu, karena tatanan sosialnya begitu, atau mungkin keadaan ekonominya demikian, lalu yang lain direndahkan, maka Anda gagal sebenarnya dalam bertauhid. Maka tauhid itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sosial. Makanya kalau kita melihat kenapa justru yang banyak ikut kepada Rasulullah di Mekah itu orang-orang yang lemah pertama kali. Karena memang Islam datang untuk membela mereka yang lemah, menyamakan semua manusia. Di Amerika Serikat ada sekelompok orang yang mengaku bernama Nation of Islam. Didirikan oleh Elijah Muhammad. Jadi Afro-American ini, itu orang-orang teman-teman kita yang Afro-American, waktu pertama kali mengenal Islam di Amerika itu, Islam dikenal sebagai pembebas, freedom. Ya. Nah, karena waktu itu kan orang putih begitu sangat diskriminatif kepada orang hitam. Maka orang hitam ini kemudian menerima Islam sebagai kekuatan, energi. Ya, energi
untuk melawan dominasi orang putih. Mereka kemudian menamai dirinya dengan apa? Nation of Islam. Bangsa Islam. Tapi mereka bukan beragama Islam. Karena kenyataannya mereka punya tempel, bukan masjid. Nah, ini didirikan Elijah Muhammad. Elijah Muhammad sendiri mengaku nabi. Jadi Elijah Muhammad itu mengaku nabi. Ya. Syukurlah kemudian memang mayoritas Afro-American yang masuk ke dalam agama Islam ini itu berasal dari Nation of Islam. Salah satu yang terkenal itu kan Malcolm X ya. Mungkin ingat Malcolm X. Itu awalnya dari Nation of Islam. Nah, karena pemerintah Saudi menganggap salah sangka bahwa Nation of Islam Muslim, diundanglah Malcolm X untuk berhaji. Diundang Malcolm X berhaji. Begitu ada di Mekah, terbuka matanya. Oh, ternyata Islam itu bukan agama orang hitam ya. Ada Cina, ada Jepang, ada Korea, ada Eropa. Maka ketika kembali ke Amerika,